Perkenalkan, saya Nur Rizkyani Alhidayana, mahasiswa Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mosaik. Mosaik pada umumnya masih dianggap seni lukis karena di samping sifatnya yang dua dimensi, masih dibantu dengan gambar pada pembuatan polanya. Walaupun bahannya menggunakan kertas, daun, biji-bijian, kepingan kaca, dan sebagainya. Dilihat dari bentuk hasilnya, karya mosaik merupakan paduan dari beberapa bagian, yaitu terdapat kolaborasi dari seni lukis, seni kriya, seni dekorasi, bahkan terdapat unsur ilustrasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Baiklah, seperti yang sudah dikatakan di awal video, di sini saya akan melanjutkan mengenai pengertian mosaik. Ada dua pendapat yang menjelaskan tentang pengertian mosaik. Yang pertama, pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mosaik adalah seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan keras berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan perekat. Dan yang kedua, pengertian mosaik menurut ahli. Mosaik menurut Pamadi dan Sukardi yaitu pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah berbentuk potongan kemudian disusun dengan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Selanjutnya, kita beralih ke unsur-unsur mosaik. Unsur-unsur seni rupa yang ada dalam karya mosaik berupa garis, warna, bentuk serta tekstur, termasuk bahasa rupa yang dimanfaatkan dalam cara mengungkapkan ide-ide maupun suatu gagasan, imajinasi, dan juga pengalaman yang estetis. Karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah berbentuk potongan kemudian disusun dengan cara ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Kepingan benda-benda itu antara lain kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, dan potongan kayu. Selanjutnya ada fungsi mosaik. Seni mosaik ini ternyata mempunyai beberapa fungsi, terutama untuk kreativitas anak yang masih berusia dini. Fungsi seni mosaik ialah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi praktis. Seni mosaik memiliki sifat individual, selain itu juga seni mosaik mampu mengangkat kreativitas anak pada usia dini. Selanjutnya, fungsi edukatif. Dengan melalui penerapan cara pembelajaran lewat pendidikan seni mosaik yang bertujuan untuk membantu pengembangan berbagai fungsi yang ada pada diri seorang anak, di antaranya adalah seperti kemampuan fisik, daya pikir, daya serap, daya tangkap, emosional, cita rasa keindahan, dan juga kreativitas. Yang ketiga, ada fungsi ekspresi. Unsur-unsur seni rupa yang terdapat pada seni mosaik ialah garis, warna, bentuk serta tekstur yang termasuk bahasa rupa yang dimanfaatkan dalam cara mengungkapkan ide-ide ataupun suatu gagasan, imajinasi, dan juga pengalaman yang estetis. Kemudian itu semua akan diciptakan dengan wujud ekspresi simbolis yang sangat pribadi. Berikutnya, fungsi psikologis. Selain untuk dijadikan sebagai media ekspresi, seni mosaik dapat juga dimanfaatkan untuk dijadikan fungsi terapeutik untuk sarana sublimasi dan relaksasi. Antara lain ialah sebagai penyaluran berbagai macam permasalahan yang pernah dialami oleh anak. Dan yang terakhir ada fungsi sosial. Perlu Anda ketahui, ternyata kehadiran karya seni rupa khususnya dalam seni mosaik biasanya dapat membantu orang untuk memecahkan berbagai macam persoalan sosial. Selanjutnya kita beralih ke sifat mosaik. Sifat-sifat karya seni mosaik tersusun atas material yang sejenis dan ukuran yang sama. Karya seni mosaik sudah dikenal dari zaman Mesopotamia, yang diaplikasikan pada sebuah kuil dan berkembang pesat
pada peradaban Yunani dan Romawi hingga saat ini. Karya seni mosaik dapat diaplikasikan sebagai pelapis, dinding, lantai, dan backsplash interior dapur. Selain itu, mosaik adalah karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang dibuat dengan cara mengkombinasikan susunan dari berbagai macam bahan mentah yang bersifat padat, kering, dan keras, yaitu berupa bahan yang belum berbentuk atau sudah berbentuk, menjadi karya utuh bersifat figuratif, still life, dan cenderung dekoratif, dengan tujuan menghasilkan suatu karya yang bernilai seni. Selanjutnya, bahan dalam pembuatan mosaik. Mosaik adalah karya seni tempel yang menggunakan bahan dasar sama, seperti contohnya terbuat dari keramik, pecahan kaca, kulit telur, kepingan daun, kepingan batu, kepingan kayu, dan bahan lainnya. Pembuatan mosaik yang menggunakan bahan-bahan kepingan atau sudah berbentuk potongan ini membuatnya menarik untuk dipelajari. Kepingan atau potongan-potongan tersebut nantinya ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan mosaik ada 2 jenis, yaitu pertama, ada bahan lentur atau lunak. Bahan yang lentur dan lunak terdiri dari kertas, plastik, dedaunan, dan kulit tumbuhan. Dan yang kedua yaitu bahan yang kaku atau keras. Bahan-bahan yang kaku dan keras terdiri atas kaca, batu, logam, keramik, kayu, dan tempurung atau batok kelapa. Nah, selanjutnya hasil karya mosaik. Di sini saya akan menampilkan beberapa contoh hasil karya mosaik. Yang pertama, mosaik yang terbuat dari biji-bijian, yaitu terbuat dari biji-bijian seperti kacang-kacangan dan sejenisnya. Selanjutnya, mosaik yang terbuat dari kulit telur yang dihancurkan hingga menjadi kepingan-kepingan kecil, kemudian ditempelkan. Berikutnya, ada kepingan kayu yang disusun hingga membentuk suatu benda ataupun menyerupai makhluk hidup seperti hewan pada gambar tersebut. Selanjutnya, ada mosaik yang terbuat dari kepingan batu. Seperti terlihat pada gambar, batu-batu tersebut disusun sedemikian rupa sehingga membentuk seperti manusia. Nah, lanjut, mosaik dari kepingan daun, yaitu berupa dedaunan yang disusun sedemikian rupa kemudian ditempelkan. Dan contoh terakhir, terbuat dari kepingan kertas origami yang telah digunting kemudian ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.